Wifi nyala, sinyal tinggi. Cakep. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Kembali lagi di Digitalk Show. Oke, Digitalk Show adalah tempat kita mau ngobrol seputar bisnis, teknologi, dan bisnis digital. Bersama saya, Afro Besefa Hantaro, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Di episode sebelumnya, kita membahas bagaimana sih cara cari cuan dengan teknologi. Nah, di episode kali ini, kita membahas bagaimana mengubah skill digital menjadi peluang penghasil uang atau penghasil karir. Nah, karena di sini kita hidup di era bisnis digital. Banyak banget peluang yang akan kalian dapat kalau menggunakan digital. Tentunya di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sudah berpengalaman dalam bisnis digital. Oke, di sini ada Kak Al. Kak Al, bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, sebelum datang ke sini, tadi macet atau enggak Kak Al? Wah, luar biasa ya. Kalau macet itu kayaknya bagi kita warga Jakarta itu udah jadi makanan sehari-hari gitu. Kayak udah nggak baru lagi ya kalau misalnya. Iya, kecuali nanyanya hujan atau enggak. Itu ya. Nah, kita di sini bakalan bahas bagaimana sih Kak Al, pengalaman Kak Al di era digital ini. Saya dengar pengalaman Kak Al sudah banyak di era digital yang berkembang saat ini. Silakan Mbak. Oke, makasih Kak ya, aku manggil Kak juga ya. Iya, manggil Kak aja. Thank you Kak atas kesempatan dan waktunya. Udah ngasih kesempatan buat aku sharing lah di sini. Mungkin di sini aku bisa sedikit bercerita tentang sedikitnya pengalaman yang pernah aku punya gitu terkait implementasi digital di dalam dunia bisnis. Iya. Jadi aku pernah berkarir di konsultan digital pada saat itu, konsultan bisnis, dan salah satu wilayah skop pekerjaannya itu adalah konsultasi di bisnis digital serta digitalisasi bisnis. Jadi berbeda tuh bisnis digital dan digitalisasi bisnis. Bisnis digital adalah produknya memang sudah menggunakan platform digital kayak digital marketing dan lain-lain. Iya. Tapi kalau misalkan digitalisasi bisnis adalah bagaimana mentransformasi bisnis apapun menggunakan skema digital. Oke. Beranjak dari situ baru saya mengembangkan beberapa project yang berhubungan dengan keberlanjutan atau sustainability, seperti mendigitalisasikan bank sampah, lalu mendigitalisasikan beberapa metode operasional dalam ruang-ruang anggaran serta scheduling dari sektor properti dan infrastruktur. Oke, ngebahas di bisnis digital kali ini Kak, kan di era perkembangan yang sangat cepat ini, kita pasti butuh skill kan. Skill yang mana kita bisa nunjang bagaimana sih kita bisa dapat kerjaan atau mencari peluang kerja di era digital kali ini Kak. Skill digital apa yang paling menjanjikan di era digital saat ini? Antara soft skill atau hard skillnya Kak? Boleh ya. Oke. Like I said earlier, terkait soft skill tergantung lini apa yang ingin kita lihat, karena soft skill ini berkaitan dengan, kalau di dunia digital yang saya konsepkan berkaitan dengan mindset yang utamanya. Contoh gini, perbedaan antara branding, marketing, dan sales. Iya. Sales itu adalah ketika saya menjual permen ini ke kamu secara langsung. Ini permennya enak loh, dengan kompatibel dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan marketing adalah saya nggak perlu menjual ini secara langsung ke kamu, tapi saya membuat story, saya membuat cerita sampai bagaimana kamu tertarik untuk membeli permen ini. Oke, jadi sangat beda ya antara sales Sangat beda. Dan branding itu adalah ketika saya sebutkan nama permen ini, ketika saya menyebutkan deskripsi yang saya jadikan sebagai branding dari permen tersebut, kamu akan mengingat, oh itu adalah permen ini. Ibarat atau kayak ketika jati diri atau gimana? Kayak jati diri, seperti itu. Nah, dalam hal ini
perbedaannya adalah di masing-masing mindsetnya. Mindset yang diperlukan ketika branding adalah mindset dalam menyusun strategi, analytical thinking. Ya, Lalu hard skill-nya apa? Hard skill adalah membuat paparan. Bagaimana kita bisa memberikan paparan yang deliverable-nya itu bagus. seperti negosiasi atau Negosiasi ada di dalamnya, tapi lebih ke bagaimana kita merangkum ide kita menjadi sebuah paparan yang komprehensif dan menarik. Itu hard skill-nya. Oke. Lalu contoh yang kedua, marketing. Soft skill itu kan adalah bagaimana kita bisa menyusun cerita, bagaimana kita bisa mensegmentasikan market, metodologi STP, pastel, or metode-metode marketing lainnya yang kita susun. Lalu implementasinya adalah bagaimana membuat konten. Nah, itu hard skill-nya. Dan yang ketiga, kalau sales, soft skill-nya itu adalah bagaimana mindset kita sebagai penjual untuk bisa memahami kriteria-kriteria konsumen. Itu soft skill-nya. Hard skill-nya adalah bagaimana bisa bernegosiasi, bagaimana bisa berdialog untuk menghasilkan dealing. Itu contohnya. Kalau dari tiga itu. Nah, di sini saya juga udah merangkum sih Kak, banyak sekali pertanyaan dari anak muda, khususnya di era Gen Z ini tentang AI. Oke. Jadi mungkin saya bacakan dulu soal satu. Nih, di pengalaman Kakak mengembangkan proyek dan bisnis, seberapa penting kemampuan digital seperti pengolahan media sosial, analisis data, atau AI untuk mendukung pengembangan bisnisnya? Oke. Sangat-sangat penting. Karena apa? Hari ini cara orang melakukan due diligence terkait usaha kita adalah melihat story dari usaha kita di media sosial. Sehingga skill digital yang dapat memberikan story terhadap lini-lini usaha itu sangatlah penting. Ibarat kayak game of attention. Game of attention, betul. Game of attention. That's the point. Yang kedua adalah bagaimana atau seberapa penting AI dalam operasional. Hari ini saya menempatkan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Karena apa? AI dapat mempercepat cara orang bekerja. Betul. AI tidak bisa menggantikan orang, tapi AI bisa mempercepat pekerjaan orang tersebut. Yang tadinya misalkan target tim saya per hari ini hanya 5 closing. Ya. Tapi dengan AI harusnya bisa sampai 20 closingan. Contoh demikian. Mempermudah ya? Mempermudah. Entah dari AI bot, entah dari AI selain chatbot tuh dari ERP dan lain-lain. Bagaimana pendapat Kakak tentang analisa datanya? Nah, terkait analisa data itu ada dua. Analisa data AI yang di back end dan yang di front end. Yang di back end yang saya maksudkan adalah bagaimana orang yang merancang AI tersebut atau yang memasukkan AI dalam lini operasional bisnis dapat memproses datanya, atau bagaimana kita sebagai pelaksana dapat memproses hasil dari processing data AI. Jadi kalau saya selalu berprinsip data AI itu bukanlah data yang bisa dijadikan sebagai keputusan utama, tapi acuan itu bisa. Sehingga dibutuhkan manusia kembali untuk dapat memproses hal tersebut. Berarti penggunaan AI tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Tidak bisa menggantikan manusia. Contoh, ada AI yang bisa membuat RAB. Tapi ketika RAB itu dibuat, apakah langsung dikasih ke supervisor untuk di ACC? Enggak. Untuk dijadikan sebagai landasan pekerjaan? Enggak. Dikasih di supervisor adalah untuk dia mensupervise dan melihat apakah data ini sudah sesuai atau belum, dan itu keputusan manusia untuk bisa membuat apakah data dari AI ini dilanjutkan atau perlu berbagai revisi terlebih dahulu. Oke Kak, di sini kan contohnya pasti banyak sekali ya yang harus dipelajari, entah AI, sales marketing, branding, dan lainnya. Menurut Kakak nih, kita sebagai Gen Z yang harus dipelajari semuanya atau satu-satu atau terfokus untuk satu aja gitu Pak? Oke, jadi gini, kalau kita perspektifnya adalah how to success, dari semua opsi itu
ada aja orang yang sukses dengan cara itu. Ada orang yang sukses dengan fokus terhadap satu hal. Ada orang yang sukses karena dia bisa ngerjain segalanya. Semua peluang diambil. Semua peluang diambil. Oke. Jadi saya nggak bisa mendeskripsikan hal yang satu untuk bisa mengunggulkan hal yang lain. Tapi kalau saya lebih mengutamakan untuk memiliki satu penguasaan yang kuat. Memahami banyak hal, tapi menguasai satu hal dengan kuat. Oke, berarti ibarat majornya apa ya? Iya, Atau betul. paling itunya. Oke. Dari semuanya itu, Kak. Yang kita tahu kan ada yang belajar hanya teori atau prakteknya langsung. Menurut Kakak bagaimana sih yang dipentingkan itu praktek dulu atau teori dulu? Karena banyak orang yang ngomong gini, saya belajar langsung aja di jalan karena langsung praktek tanpa teori. Menurut Kakak, pandangan Kakak itu apa? Orang yang belajar di jalan pasti dia ada teorinya juga. Cuman bentuk pemahaman dari teorinya itu langsung goes to praktek. Betul. Jadi nggak ada tuh orang yang belajar hanya prakteknya tanpa teori. Dia menjalankan praktek dulu tanpa teori aja itu udah sebuah teori. Oh. Teori orang yang menjalankan praktek, yang menjalankan sebuah pola pemikiran menggunakan metode aplikatif. Itu aja udah teori. Gitu. Jadi yang mungkin lebih tepatnya adalah setiap teori itu harus diaplikasikan dalam bentuk nyata sehingga itu bisa menjadi portofolio. Karena kalau hanya menjadi teori itu cuma jadi metode ajar gitu. Nah, kapan ini bisa dijadikan sebagai sebuah portofolio? Ketika teori ini diimplementasikan, diaplikasikan. Gitu prinsipnya. Nah, di sini orang-orang tuh banyak sekali yang nanya, gimana sih caranya benar-benar menghasilkan uang melalui digital? Menurut Kakak tuh contoh pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang, Kak? Oke, karena kita lagi bahas digital, di disrupsi era ini banyak banget yang sudah mulai tertransisi gitu, berpindah haluan yang tadinya tidak terdigitalisasi full menjadi digitalisasi seperti pola vintage, keuangan, operasional, marketing. Banyak sekali yang sudah beralih ke dalam metode AI, optimalisasi AI. Nah, saya berani mengatakan hari ini yang memiliki peluang sangat besar adalah pemahaman terhadap optimalisasi pekerjaan menggunakan AI. Oke. Karena hari ini semua lini bisnis itu hampir bisa dioptimalisasikan menggunakan AI. Jadi kita emang bener-bener harus pertama tuh nggak sales dulu atau branding dulu, tapi bener-bener otomasi AI ya, Kak? Bukan soal pertama ya. Pertanyaan tadi kan yang hari ini lagi naik daun gitu kan. Oh iya. Yang lagi tinggi. Kalau yang lagi tinggi, saya melihat hari ini trennya itu adalah otomatisasi AI yang mempercepat pekerjaan, yang mempermudah pekerjaan, itu sudah menjadi tren hari ini. Oke. Contoh, reporting, ESG reporting, sustainability reporting yang tadinya butuh membayar orang mahal dan butuh berbagai siklus yang cukup panjang, hari ini sudah ada. Pembuatan reporting ESG dan sustainability menggunakan AI machine. Dan hari ini metode pembelajaran juga udah banyak yang menggunakan dengan AI. Metode marketing pun udah banyak yang menggunakan AI. Oke, Kak. Ngomongin tentang AI, di sini kan banyak sekali proyek-proyek yang sudah menggunakan AI. Ya. Menurut Kakak, pengalaman itu penting nggak sih, Kak? Sebagai contoh kayak tadinya beliau sudah bekerja lama menggunakan AI dan mahasiswa sekarang yang baru tapi dia mengerti juga AI. Menurut Kakak, di sebuah proyek akan yang dipilih yang berpengalaman atau yang baru? Karena kita sebagai mahasiswa kan baru mulai, otomatis kayak kita baru belajar memulai otomasi AI tersebut. Dari menurut Kakak, jadi siapa yang bakal diambil gitu, Kak? Sudah pasti berpengalaman. Berpengalaman, that's why hari ini kan banyak namanya magang, banyak ruang teman-teman bisa
menghasilkan portofolio gitu dari kesempatan studi bersama company menggunakan metode magang atau mungkin metode metode project based atau lomba kompetisi. Karena setiap portofolio itu butuh pengakuan kinerja gitu yang bisa dilihat dari bentuk aplikasinya kalian bekerja melalui magang atau kalian berkompetisi gitu. Oke, di sini banyak sekali mahasiswa yang bertanya di segmen kali ini Kak tentang berdasarkan pengalaman Kakak mengenai berbagai proyek dan pengalaman bisnis, kualitas apa yang membuat seorang mahasiswa lebih dipercaya untuk bergabung dalam sebuah proyek atau tim profesional? Pertama, kredibilitas. Tapi kredibilitas itu kan sulit dicapainya ya. Biasanya dicapai kalau dia sudah memiliki pengalaman. Yang kedua, kalau misalkan kita ingin cocokkan ke dalam mahasiswa segmennya, itu adalah cara berpikirnya. Karena kalau kita ngomong AI, kita ngomong otomasi, kita melihat bagaimana orang dapat berpikir untuk bisa menyederhanakan pekerjaan yang kita miliki. Itu kan makna otomatisasi hal itu. Dan yang ketiga adalah integritasnya. Hari ini kita ketahui Gen Z gitu ya. Iya, Gen Z ketika bekerja dalam satu perusahaan dia merasa kurang nyaman dan lain-lain pindah. Gitu. Itu jujur itu menjadi ketakutan bagi perusahaan. Karena dia tidak bisa memiliki loyalitas dalam bekerja. Ini nggak semua Gen Z ya. Tapi beberapa case gitu. Nah, yang diharapkan adalah bagaimana seorang Gen Z ini ketika sudah memiliki daya analytical thinking yang bagus, memiliki loyalitas yang bagus, ini akan menjadi perpaduan yang luar biasa. Kadang kita kalau ngebahas tentang pekerjaan itu, orang pasti nanya bagaimana portofolio kalian. Menurut Kakak, di antara portofolio yang bagus atau yang paling dilihat itu di bagian apa? Bagian apa? Kalau di bagian apa agak liar nih pertanyaannya nih. Cuman saya bisa coba jawab. Mungkin yang sebagai nilai tambah di portofolio gitu. Project sih. Project. Kalau sebagai nilai tambah dalam portofolio, yang pasti kalian harus pernah mengimplementasikan proyek tersebut, entah lewat magang, entah lewat lomba, atau ada hari ini orang-orang yang membuat portofolio ya udah dibikin website sendiri, terus dibikin karyanya sendiri, dijadikan portofolio, walaupun belum ada engagementnya gitu. Karena dia membuat portofolionya adalah portofolio dia pernah membuat platform tersebut. Tuh. Oke Kak. Di sini saya juga ada pertanyaan lagi nih. Selain portofolio, seorang professional branding juga semakin penting. Selain portofolio, ya. Sekarang personal branding juga semakin penting. Menurut Kakak, bagaimana pengaruh LinkedIn atau media sosial profesional dalam pembukaan peluang kerja maupun proyek? Luar biasa bagus. Karena beda ya, kalau di media sosial yang lainnya itu adalah tempat kita untuk sharing seni dan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Tapi kalau LinkedIn ini adalah laman profesional, di mana ini memang tempat kita untuk sharing apa yang kita miliki, kapabilitas apa yang kita kuasai, serta portofolio yang pernah kita kerjakan. LinkedIn itu adalah laman untuk kita show off kepada orang, sehingga orang bisa mengetahui kapasitas kita tuh sejauh mana. Jadi orang bisa menganalisa kita sebelum mengajak kita bekerja sama. Baik Kak. Itu sangat luar biasa. Jadi saya menyarankan teman-teman sejak dini tuh sudah mulai menggunakan LinkedIn. Oke. Di sini saya selaku mahasiswa bisnis digital dari Institut Teknologi Swadharma, karena yang saya lihat dari pandangan kita Kak, dari pandangan saya mahasiswa bisnis digital, nyatanya tuh emang dari sales sih yang saya lihat ya, karena saya juga bercimpung dengan penjualan kayak berbagai merchandise gitu, yang sangat laku tuh branding,
terus sales sama memang marketing. Yang saya pelajari di sini, marketing bener-bener ngubah semua ya, kayak. Karena orang-orang bener-bener cuma ngelihat produk langsung bisa pesan gitu. Mungkin menurut kakak dari 3 skill ini ada yang bisa lebih dikembangkan nggak untuk kita sebagai mahasiswa ini bisa berkecimpung lah di era brand-brand terkenal. Oke. Kalau untuk hal itu saya rasa perspektifnya marketing menjadi hal yang wajib berarti. Menjadi poin yang wajib untuk bisa dikuasai. At least ketika hard skill-nya untuk segi desainnya kurang bagus, tapi bagaimana kita bisa memanage dan merancang strategi marketing, kita tahu alur-alurnya, kita tahu jalur-jalur ads, itu wajib dikuasai oleh seluruh mahasiswa yang sedang menekuni ilmu bisnis digital untuk menjadi fundamental, karena di setiap lini usaha pasti ada marketingnya. Oke, mungkin kita bahas di sosial media kan tentang bagaimana sih pandangan kakak tentang algoritma media sosial tuh terhadap brandingan kita, atau ibarat kita punya produk, kita pasti upload ke sosial media dan lain-lain. Bagaimana pendapat kakak tentang algoritma tersebut dengan pengembangan AI yang sekarang? Oke. Hari ini Instagram tuh udah bisa kita atur juga kan ya algoritmanya? Betul. Ya. Aduh sorry kesebut platform tuh. Ya. Jadi algoritma ini menjadi apa ya bahasanya? Bukan strategi, menjadi sebuah tali yang memang perlu dirangkai dalam menyusun strategi. Jadi kita menentukan algoritma dari strategi marketing kita agar nantinya nilai-nilai yang tercantum pada algoritma tersebut bisa bertemu dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sesuai, yang sama. Itu sangat penting. Sehingga mendeskripsikan algoritma daripada konten kita itu merupakan salah satu salah satu cara untuk kita bisa menguatkan targeting kita. Kan ada STP, segmenting, targeting, and positioning. Terkadang kita tahu ya bagaimana sih branding tuh sangat penting kan Kak. Dan tapi kadang juga ada yang ngebuat, misal kita bekerja di suatu perusahaan yang petingginya atau bosnya tuh kurang melek akan sosial media. Seperti contoh pas itu ada dia penjual roti, dia hanya menjual atau itu tanpa online. Kadang tuh kita pengen ngasih tahu cuma merekanya kurang oke dengan teknologi perkembangan zaman sekarang. Menurut kakak gimana sih cara kita negosiasinya kepada bos itu untuk ya mengikuti perkembangan zaman kayak sekarang itu? Oke. Nah disinilah yang perlu tahu yang ya balik ke yang tadi, fungsinya sales hard skill itu di situ. Bagaimana kita bisa melihat pain-nya dan kita bisa memberikan gain-nya gitu. Apa keuntungan-keuntungan atau hal-hal yang bisa kita berikan. Tapi kadang gini, ketika kita ingin bernegosiasi, kita harus bisa memahami yang kita ingin capai adalah untuk memahami lawan bicara kita, sehingga apa yang kita bicarakan itu bukan yang terbaik bagi kita, tapi yang terbaik bagi lawan bicara. Lawan bicara ya. Gitu. Jadi dalam kita bernegosiasi, kita harus mengesampingkan nih hal-hal yang bagi kita tuh, oh ini harusnya tuh begini, idealismenya seperti ini. Tapi kita harus berpikir apa yang menjadi ketertarikan, apa yang menjadi keberatan. Contoh misalkan, kalau misalkan ketemu sama orang yang ngomong, enggak saya nggak mau di digitalisasi, saya udah nyaman kok bisnisnya begini. Gimana? Susah juga ya kalau ketemu orang gitu ya? Bisa juga. Oh bisa? Kita cari pain-nya dan kita cari gain-nya. Permasalahan mereka apa gitu? Ya, apa yang bisa membuat akhirnya dia terbuka dan tertarik untuk bisa mendigitalisasikan bisnisnya tanpa perlu menghilangkan nilai-nilai otentik dari bisnis yang dia miliki. Nah itu panjang tuh, nanti bisa kita bahas di segmen lain. Oke, mungkin di sini kan kita dari tadi ngebahas tentang
peluang bisnis Ya. dan otopasi bisnis digital ya. Ya. Kalau kakak sendiri sekarang project apa sih yang lagi dikerjakan Kak Al? Aku yang lagi ongoing itu ada namanya EcoBank ya. Oh, Jadi oke. itu merupakan digitalisasi dari operasional bank sampah West Bank. Di bank sampah di Indonesia ini kan tersebar ada hingga 11.400 sekian yang terdata di website laman Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi bagaimana bentuk operasional itu rata-rata masih dengan cara konvensional. Pencatatan Dan atau? pencatatan, pembukuan dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini harapannya bisa selain mempermudah dapat mengakselerasi juga gitu kinerja dari bank sampah ini. Bisa dikasih contoh spesifiknya kakak sedang ngapain gitu di itu? Maksudnya? Kayak gini, kan biasanya kakak menggunakan di AI atau enggak? Digitalisasi. AI-nya di beberapa di beberapa role tertentu. Oke, mungkin tadi proyeknya udah selesai ya kak. Di sini saya juga mau nanya tentang bisnis apa sih kak yang lagi dijalankan sama abang Kak Al ini? Oke, kalau dari bisnis selain digital, aku fokus di sustainability, di keberlanjutan dan di ranah kontraktor. Kontraktor. Ya, kontraktor. Jadi memang agak berbeda gitu. Iya, Tapi beda jauh. kontraktor kita bukan kontraktor yang eksploitasi kok, gitu. Kontraktor yang juga mengutamakan dari segi desainnya, mengutamakan nilai-nilai keberlanjutan seperti sirkulasi yang lebih baik agar dapat meminimalisir panas sehingga mengoptimalisasikan fungsi alat-alat pendingin untuk tidak terlalu sering dipakai di rumah. Itu salah satu contohnya. Dan di Another Things saya juga menjalankan lini usaha di bidang sustainability, yaitu di waste management. Gitu. Oke, nggak kerasa ya kak, obrolan kita tuh udah panjang dan di penghujung acara nih. Di sini sebelum kita tutup, saya mau minta beberapa pesan untuk teman-teman mahasiswa kak. Ada yang mau disampaikan atau enggak untuk mahasiswa di era digital yang saat ini? Oke, pesan ya? Iya, betul. Pesan saya di era disrupsi digital ini, jadi pintar adalah hal yang bagus. Tapi lebih dari itu, jadilah berbeda. Karena dengan berbeda, kalian bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Dan itu adalah makna terdalam dari sisi inovasi. Ibarat kalau ngomong secara bisnis digital, ibarat game of attention ya. Game of attention. Berarti ya. berbeda atau We can call menunjukkan it diri like sendiri. that. Oke. Yep. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih kak. Sekarang AI berkembang dengan cepat. Menurut kakak, skill apa yang tetap dibutuhkan 5-10 tahun ke depan meskipun teknologi sudah berkembang? Menurut kakak apa deh? Analytical thinking. Tetap analytical thinking Tetap ya? analytical thinking. Oke. Karena gini, semakin berkembangnya AI. Hari ini kenapa AI jadi hal yang panjang? Sorry ini closing tapi aku sedikit jelasin ya. Iya. Perkembangan industri dari mulai 1.0, 2.0 sampai 5.0 hari ini itu adalah perkembangan yang menyelesaikan masalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh, era industri pertama, kita dari jalan dari kampus ini menuju Bekasi, misalkan Bekasi Timur. Kalau misalkan belum ada kendaraan, kita harus jalan, itu bisa berapa hari. Tapi di era industri 1.0 dengan adanya mesin, Iya. tenaga uap, akhirnya bisa berkendara Dengan cepat ya. cepat. Hari ini kita tinggal pakai LRT bisa turun di Jatimulya, bisa langsung ke Bektim, Bekasi Timur. Sama halnya dengan digitalisasi. Yang tadinya kalau misalkan kamu misalkan mau ketemu sama kakak atau mau ngobrol, mungkin kita harus atur email, schedule, ketemuan gitu. Iya. Tapi kalau hari ini nggak bisa ketemuan, call, mau paparan by Zoom meeting, Iya. online meet gitu. Semua menyederhanakan hal yang tadinya rumit. Nah, sehingga
hal tersebut bisa disederhanakan dengan dengan sebuah mesin digital atau mesin yang secara langsung seperti mobil, kendaraan dan lain-lain. Tapi untuk bisa membuat hal itu menjadi nyata atau itu menjadi terbentuk, semua ada di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Aldrian atas waktu dan insight yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita bahas jadi motivasi buat teman-teman nih supaya mulai mengembangkan skill digital dari sekarang. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya. Ingat penutupan kita tadi, wifi menyala, sinyal tinggi. Bye-bye semua, sampai jumpa lagi.